Ya, memasuki hari Rabu, kita sudah melihat ada beberapa agenda pembicara dari para pejabat Bank Sentral, dan kali ini juga termasuk dari update ataupun proyeksi terbaru dari IMF yang kemarin sempat kita singgung. Nah, tapi jangan lupakan ada agenda juga, yaitu kaitannya dengan keputusan suku bunga, dan kemarin sempat kita singgung terkait dengan Bank of Canada. Apa hubungannya dengan mata uang lainnya atau bahkan dengan crude oil? Itu yang akan kita coba lihat dan ulas untuk hari ini. Ya, kemarin kita sudah dapatkan dari pernyataan Presiden Christine Lagarde, yaitu ECB menyatakan bahwa mereka sangat yakin bahwa inflasi sudah dalam tahapan yang cukup menyenangkan sebetulnya karena terjadi penurunan. Hanya saya di sini bukan tidak senang karena memang inflasi kenyataannya untuk zona euro sendiri sudah berada di bawah 2%, yaitu kurang lebih 1,7% ya. Nah, hal ini yang membuat kenapa mereka cukup yakin atau lebih tepatnya mungkin masih cukup mempertahankan untuk pola penurunan suku bunga, dan itu pula yang disampaikan oleh Villeroy yang juga memperkirakan masih tetap harus melakukan penurunan suku bunga. Ini kaitannya dengan inflasi yang relatif tetap turun. Di sisi lain, potensi untuk penurunan suku bunga kali ini adalah sekitar 25 basis poin, tapi market sangat besar kemungkinannya mengharapkan 50 basis poin. Tapi apapun itu tidak diberikan petunjuk baik itu Lagarde ataupun Villeroy, yang mereka masih menyembunyikan apa yang akan dilakukan, dan itu semua akan bergantung pada data. Jadi pada dasarnya mereka setuju dengan pemangkasan ataupun penurunan suku bunga lebih lanjut, tapi tidak berkomitmen dengan angka tertentu atau besaran tertentu. Seperti yang ditegaskan lagi oleh Christine Lagarde, bahwa kemungkinan pemangkasan ataupun laju pemangkasannya itu akan ditentukan kemudian. Ini berarti mau tidak mau, semua pertemuan demi pertemuan itulah yang akan memberikan gambaran apakah mereka akan lakukan 25 atau 50 basis point. Sempat beredar kabar bahwa harusnya ECB juga melakukan apa yang dilakukan oleh Fed, yaitu terkait dengan dot plot. Di mana dot plot tersebut akan memberikan gambaran kira-kira apakah para pejabat bank sentral tersebut mendukung dengan nuansa pemangkasan dan berapa kali pemangkasan. Sementara dari para pejabat ECB juga kecenderungannya mereka ragu untuk melakukan hal tersebut karena bukan memberikan keleluasan bagi ECB, melainkan menjadikan keterbatasan bagi bank sentral. Nah, nanti kita akan lihat ke depannya apakah kita akan dapatkan tambahan amunisi ataupun pernyataan yang relatif dovish atau bahkan super dovish apa tidak, karena kita masih harus menunggu sampai at least 12 Desember 2024. Itu adalah pertemuan terakhir ECB untuk tahun ini. Sementara itu dari IMF, kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan proyeksi pertumbuhan yang akan diupdate oleh IMF, dan inilah hasilnya. Jadi secara mendasar, secara keseluruhan IMF kecenderungannya optimis terkait dengan inflasi. Perjuangan melawan inflasi dikatakan oleh IMF sebetulnya sudah cukup berhasil, dan mayoritas yang ada di negara-negara maju bisa dikatakan ya mungkin sudah menang melawan inflasi. Nah, tapi di sini kaitannya dengan proyeksi pertumbuhan. Satu sisi ada kabar bagusnya adalah IMF optimis dengan pertumbuhan Amerika di tahun depan 2025, yaitu dengan mengacu kepada proyeksi pertumbuhan yang awalnya hanya memperkirakan 1,9% tapi kemudian menjadi 2,2%. Di sisi lain, untuk tahun 2024 malah justru dipangkas dari 2,6 perkiraan awal menjadi 2,3%. Ya, ini berarti ada kendala yang memungkinkan itu bisa terjadi penurunan ataupun tidak terlalu optimal untuk potensi pertumbuhan. Nah, sementara itu untuk pertumbuhan global hanya tetap di 3,2%, tidak berubah. Tapi untuk China, sayangnya diturunkan dari yang awalnya optimis 5%, malah sekarang ini cuma 4,8%. Terlepas dari apa yang dilakukan ataupun digagas oleh para pembicara ataupun dari bank sentral, baik itu PBOC atau bahkan pemerintah China sendiri terkait dengan stimulus ya. Dan ini kemungkinan kita akan lihat dari kedepannya apakah stimulus tersebut worth it atau tidak untuk dilakukan oleh China. Nah, kemudian untuk zona Eropa sendiri, mereka memangkas dari 0,9 menjadi 0,8% untuk 2024. Dan juga demikian pula untuk 2025-nya ada dari 1,5 menjadi 1,2%. Nah, satu sisi teman-teman, IMF juga memberikan ekspektasi bahwa mereka sangat berharap bahwa Jepang nantinya tetap dalam jalur kenaikan suku bunga. So, ini adalah pemicu tambahan ataupun lebih tepatnya mungkin meyakinkan, memberi keyakinan tambahan untuk BOJ tetap berada di jalur yang benar untuk menaikkan suku bunga. Nah, mengingat hal tersebut, berarti kita akan lihat di sini ada beberapa hal yang juga diperingatkan oleh IMF, yaitu kaitannya dengan resiko-resiko negatif. Apa saja itu? Ada yang pertama adalah terkait dengan kebijakan moneter yang terlalu ketat. Artinya di sini tidak juga dibedarkan kalau misalkan ternyata bank sentral yang ada
tetap melakukan kenaikan atau dengan kata lain mempertahankan suku bunga tinggi. Karena itu berarti tingkat utang yang relatif juga tinggi dan terancam gagal bayar tentunya. Nah, oleh karenanya sebetulnya jalur yang dilakukan oleh para bank sentral tersebut sejak kurang lebih bulan Maret ya. Kalau kita lihat 2024 dengan diawali dengan BOC, kemudian juga SNB, lalu kemudian ECB dan akhirnya Fed dengan melakukan pemangkasan suku bunga itu dianggap sudah benar. Nah, tinggal permasalahannya adalah apakah itu harus berlanjut atau tidak, tergantung dari perkembangan berikutnya di tahun ataupun di awal tahun depan. Nah, kemudian yang kedua adalah lonjakan harga komoditas. Ini diakibatkan oleh perang. Potensi perang memang terlihatnya agak pesimis saya melihat ada potensi perang, tapi kalau lihat dari gejolak ataupun gejala geopolitik, kemungkinan itu masih tetap ada. Dan itu pula yang notif atau diperingatkan oleh IMF untuk beberapa negara segera berhati-hati. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan koreksi lanjutan dari pasar properti China. Kelihatannya agak meragukan ya, apa yang dilakukan oleh China sepertinya bagi IMF kurang alias tidak tepat atau mungkin belum terlalu bermanfaat. Jadi inilah yang kemungkinan diberikan notif untuk China. Menurut IMF, kemungkinan stimulusnya ini adalah kurang, baik itu dari sisi moneter ataupun dari stimulus fiskal. Satu sisi beberapa pengamat juga menilai bahwa stimulus fiskal itu harus menyertai stimulus moneter yang dilakukan oleh PBOC. So dalam hal ini berarti kita mau tidak mau tetap harus menunggu sampai akhir bulan Oktober karena stimulus fiskal yang sempat digagas 2 minggu yang lalu berarti harus menunggu validasi ataupun pengesahan dari Kongres Rakyat Nasional yang baru akan dilakukan di akhir bulan Oktober. Nah, sementara untuk masalah perang dagang sendiri, ya IMF juga agak mengkhawatirkan ya kondisi ini bisa berlarut-larut atau bahkan membuka kembali gap perdagangan antara negara Amerika dengan kompetitornya. Dan itu yang paling jelas adalah untuk China sendiri. Nah, kaitannya dengan hal ini, IMF memberikan skenario. Kemungkinan ada skenario yang merugikan yaitu tarif 10% dikenakan terhadap barang-barang antara AS, China, dan juga Uni Eropa. Tapi hal ini tentunya akan mengakibatkan kondisi keuangan yang lebih ketat. Sehingga kemungkinan bisa mengurangi potensi pertumbuhan global. Nah, inilah yang akhirnya menurut IMF akan menjadi rambu-rambu bagi semua negara untuk berhati-hati terkait dengan perang dagang. Ini konsekuensinya kalau misalkan kita anggap ada kemungkinan Donald Trump memenangi pemilu. Dan juga menurut kisaran kalau misalkan ternyata terjadi hal tersebut, berarti Trump akan kembali memberlakukan tarif tersebut. Nah, sisi lain, untuk suku bunga Fed sendiri, IMF memberikan rekomendasi ataupun perkiraan. Menurut mereka masih tetap layak akan ada terjadi 2 pemangkasan tersisa di tahun 2024 dan sisanya ada beberapa ya. Lebih tepatnya kita belum bisa memastikan beberapa itu berapa kali, tapi yang jelas menurut IMF akan ada beberapa tambahan penurunan suku bunga di tahun 2025. Ya, kalau saya perkirakan misalkan Trump yang menang, kalaupun misalkan tadinya kita perkirakan sampai pertengahan tahun depan, mungkin kita harus melihat sampai bulan Maret atau bahkan bulan Juninya. Nah, setelah itu kita harus waspada karena bisa saja dihentikan untuk penurunan suku bunganya. Nah, otomatis di sini akan tergantung pada pertumbuhan ekonominya dan juga data-data ekonomi yang terjadi setelah Januari. Jadi kita masih tetap harus melihat secara progres dan juga terkait dengan apa yang akan dilakukan ataupun dot plot yang terbaru di bulan Desember nanti. Sementara untuk minggu depan atau lebih tepatnya di awal November, kita akan lihat FOMC meeting 7 November, kemungkinan mereka hanya melakukan pemangkasan 25 basis point. Nah, sementara itu, ada proyeksi yang terbaru terkait dengan GS. Ini adalah Goldman Sachs yang memperkirakan untuk Euro menghadapi Pilpres Amerika. Oke, ini adalah skenario kalau misalkan terjadi kemenangan untuk Republik dan juga sekaligus bukan hanya kursi presiden, tapi juga kursi Kongres. Jadi menurut Goldman Sachs, mereka melihat ada potensi kalau misalkan Republik memenangkan pemilu, maka kemungkinan akan dikenakan 10% tarif Amerika untuk semua barang-barang impor ya. Jadi ini tidak kaitannya dengan negara spesifik, tapi justru sentimennya akan jauh lebih besar untuk China dengan kemungkinan pemberlakuannya adalah untuk produk Cina adalah 20% kenaikan ataupun biaya tarif. Nah, sementara ada tambahan juga terkait dengan pemangkasan pajak yang kemungkinan semua itu akan mendorong inflasi. Dan inilah yang kemungkinan akan berpotensi membuat suku bunga Amerika bisa lebih tinggi dibandingkan Uni Eropa. Dan itu berarti kalau ECB tetap dalam siklus penurunan suku bunga,
maka kemungkinan Amerika atau dalam hal ini adalah Federal Reserve bisa saja menahan ataupun mempertahankan penurunan suku bunganya. Jadi artinya yang tadinya kita perkirakan mungkin sekitar 180 basis point ataupun bahkan 150 basis point, kemungkinan akan hanya sekitar 100 atau 125 basis point sampai 2025. Nah, dengan hal tersebut berarti terminal rates-nya untuk Amerika atau dalam hal Fed kemungkinan masih bisa lebih tinggi daripada Uni Eropa. Ya, perkiraan standar mereka adalah untuk Amerika, Federal Reserve kemungkinan terminal rates akan berada di kisaran 3-3,5% untuk 2025. Sementara untuk Uni Eropa, itu kemungkinan ada di 2%-an. Jadi ya memang relatif lebih tinggi. Sehingga akhirnya mereka memperkirakan kemungkinan hal tersebut akan menekan Euro USD. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka ada kekhawatiran. Misalkan yang terburuk adalah mereka memberlakukan hal tersebut hanya untuk China, maka ini akan menyebabkan Euro tertekan sampai di bawah parity. Apa itu di bawah parity? Kurang lebih berarti angkanya di bawah 1,0. Ya, itu yang akan terjadi. Ya, mungkin saja 0,8 atau bahkan 0,9. Nah, sementara kalau misalkan Partai Demokrat yang memenangkan pemilu, maka kemungkinan itu adalah solusi yang bisa dibilang disambut baik ya. Karena kondisinya berarti akan melemahkan US dollar, tapi hati-hati kemungkinan hal tersebut akan terjadi di awal-awal reaksi. Nah, tapi sementara waktu untuk kedepannya kita masih tetap harus melihat secara bertahap lagi-lagi data ekonomi dibandingkan antara Amerika dengan juga zona Eropa. Di sisi lain, prediksi untuk oil ataupun crude oil dari GS mengatakan bahwa kemungkinan bisa mencapai kisaran 76 US dollar per barel di tahun 2025. Ini dengan asumsi bahwa mereka melihat ada standarisasi atau standar dua sisi risiko naik ataupun risiko penurunan tentunya. Nah, ini dengan alasan surplus yang moderat, lalu kemudian harga kemungkinan bisa mencapai di kisaran 70-85 US dollar per barel. Dengan pertimbangan bahwa ada potensi geopolitik ataupun bahkan gangguan pasokan atau bahkan kapasitas cadangan yang lebih tinggi. Nah, sementara kalau misalkan lihat dari geopolitiknya sendiri, menurut GLS adalah premi risikonya cenderung terbatas walaupun terjadi peningkatan ataupun eskalasi ketegangan antara Iran ataupun Israel. Ini persis dengan apa yang kita bayangkan ya. Saya sempat menyatakan bahwa saya tidak terlalu percaya dengan perang, tapi apapun itu kita harus pertimbangkan dan harus waspada. Jadi selisihnya kemungkinan kalau kita lihat dari apa yang akan terjadi ke depan, belum tentu kita akan mendapatkan harga minyak tersebut melonjak sampai level 100 dolar. Semoga tidak, karena kalau misalkan itu terjadi, maka inflasi global kemungkinan akan kembali mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Dan itu bukan hal yang bagus untuk semua orang, ataupun bahkan semua negara. Itu pula yang dikhawatirkan oleh IMF tadi. Nah, kemudian produksi minyak Iran kemungkinan tetap tidak terganggu dan juga kapasitas cadangan dari OPEC Plus lah yang membantu untuk saat ini karena kita tahu bersama bahwa mereka akan segera memompa produksinya lebih lanjut di bulan Desember. Nah, konflik Timur Tengah kemungkinan akan mengancam risiko pasokan tapi tidak terlalu membayangi ataupun bukan menjadi hal utama ketakutan bagi Goldman Sachs. Jadi ya ini adalah perkiraannya. Kemungkinan juga kalau misalkan melihat kebiasaan di akhir tahun, harga minyak juga kemungkinan mengalami kenaikan ataupun lonjakan kenaikan. Ini dikarenakan tingkat permintaan yang biasanya naik menjelang libur akhir tahun. Sementara itu, kalau kita lihat dari agenda pembicara Bank Sentral untuk saat ini, yang paling terdepan mungkin saya akan menggarisbawahi adalah Kazuo Ueda. Ya, semua akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh BOJ karena kaitannya dengan mata uang USD Japanese Yen saat ini sudah naik kembali ke level 152 versus US dollar ya tentunya. Dan kita akan coba lihat apakah mereka setuju dengan pandangan IMF bahwa BOJ tetap harus dalam alur ataupun jalur kenaikan suku bunga. Ya, Ueda akan berpidato kurang lebih di jam 6 sore nanti, 18.00, jadi harap berhati-hati. Kemudian ada Sarah Bredin dari BOE, dan juga Michelle Bowman dari Federal Reserve, dan Thomas Parkin. Semuanya ini sebetulnya kaitannya dengan apa yang akan mereka lakukan terhadap kebijakan moneter mereka. So, semua akan update, dan lagi-lagi teman-teman, siklus penurunan suku bunga dari semua bank sentral global itu akan memberikan efek positif untuk emas. Ya, setidaknya minimal kita akan tahu sampai akhir tahun akan seperti apa. Atau bahkan sampai kuartal pertama 2025. Oke, kemudian informasi terakhir terkait dengan keputusan Bank of Canada. Nanti malam di jam 20.45 kita akan mendengarkan keputusan suku bunga dari Bank of Canada. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ini adalah pertemuan kesekian kalinya
yang kita perkirakan BOC akan melakukan pemangkasan suku bunga, dan itu berarti setelah 3 kali beruntun menurunkan suku bunga 25 basis point, kali ini adalah yang keempat kalinya. Nah, spesialnya adalah kali ini market cukup mengekspektasikan atau berharap akan terjadi pemangkasan sekitar 50 basis point, cukup besar. Dan bahkan kalau kita lihat dari beberapa bank yang ada di Kanada, 5 dari 6 bank Kanada itu mengatakan bahwa mereka memperkirakan sama, 50 basis point. Lalu kemudian sisanya itu memperkirakan antara 50 atau 25 basis point. Nah, lalu kemudian juga ada CIBC yang memperkirakan justru akan terjadi pemangkasan 75 basis point daripada 25 basis point. Ini yang paling agresif ya. Sementara TD Securities menilai kemungkinan hanya 25 basis point. Oke, apa yang terjadi kalau misalkan ternyata pemangkasannya 50 basis point? Oke, yang perlu kita ingat adalah angka yang terlampau besar ini agresif. Berarti kalau kita compare dengan apa yang terjadi sebelumnya, 3 kali 25 basis point, kemungkinan efeknya akan melemahkan mata uang Canadian dollar tersebut, dan itu berarti USD Kanada akan mengalami kenaikan yang signifikan. Apalagi dengan 50 basis point, berarti akan naik 2 kali lipat dibandingkan waktu pemangkasan 25 basis point. Nah, cuman masalahnya, kalau kita perhatikan pada grafik USD Kanada, ternyata kenaikan tersebut sudah terjadi sejak awal atau bahkan akhir September ya. Akhir September menuju awal Oktober, itu adalah awal mereka melakukan kenaikan, dan cukup signifikan sampai detik ini masih tetap mengalami kenaikan. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita lihat dari area kenaikan tersebut, kita anggap bahwa market sudah mengantisipasi sepenuhnya. Nah, hal tersebut bisa terjadi pembalikan, artinya kalau reaksinya cuma 50 basis point berarti sudah diantisipasi, dan itu kemungkinan akan terjadi penurunan. Artinya, kenaikannya akan relatif terbatas, lalu kemudian diakhiri dengan penurunan. Buy on rumor, sell on fact, saya rasa itu yang akan terjadi. Nah, tapi kalau cuma 25 basis point, of course itu adalah kekecewaan, atau lebih tepatnya ya mereka tidak worth it untuk melemahkan kembali, dan kemungkinan USD Kanada akan terjadi penurunan lebih signifikan. Nah, tapi kalau 75 basis point, dan itu adalah sangat besar, tentunya itu di luar ekspektasi, dan kembali kenaikan kemungkinan akan tetap terjadi, teman-teman. Jadi kemungkinannya perbedaannya antara 50, 25, atau 75 basis point. Dengan kemungkinan yang terjadi, ya menurut artikel beberapa statement mengatakan bahwa yang paling besar kemungkinannya, termasuk kalau kita lihat dari ekspektasi market, saat ini hanya 90% memperkirakan 50 basis point. Nah, ini akan korelasinya adalah dengan crude oil, teman-teman. So, untuk Anda yang bertransaksi crude oil, Anda bisa cari peluang ataupun petunjuk dari apa yang dilakukan oleh Bank of Canada nanti malam. Jadi, kalau misalkan kita melihat USD Kanada mengalami kenaikan, maka itu berarti oil akan mengalami tekanan turun, dan Anda berarti bisa melakukan sell di situ. Tapi kalau misalkan sebaliknya, misalkan Anda melihat atau mulai melihat, karena misalkan ekspektasi 50 basis point sudah diantisipasi, berarti USD Kanadian akan naik sedikit lalu kemudian turun, berarti kita akan lihat oil itu akan mendukung untuk rebound ataupun secara bertahap mengalami kenaikan. Ya, artinya ini akan sesuai dengan skenario ataupun ekspektasi buy on rumor, sell on fact. Ya, berarti reverse-nya akan terjadi pada crude oil. Oke, berarti dengan misalkan nanti malam ternyata USD Canadian ataupun Bank of Canada sudah melakukan pemangkasan, berarti kita akan tersisa 2 data ekonomi, yaitu terkait dengan home sales dan juga data PMI. Yang menurut saya, dibandingkan data home sales yang akan terjadi nanti malam juga dari Amerika, saya lebih pertimbangkan untuk market kemungkinan masih akan lebih menunggu kepada data klaim pengangguran dan juga data PMI besok malam. So, volatility saya rasa malam ini akan cukup ramai, akan cukup besar, dan hati-hati dengan segala hal sesuatu yang mengejutkan untuk pasar nanti malam.